Kejadian ini terjadi sama cowok yang kita sebut aja namanya Pak Tama ya. Pak Tama. Dia tinggal di Jakarta dan Pak Tama ini udah sekitar 40 tahunan lah umurnya. Nah, Pak Tama tuh berasal dari keluarga yang emang islami banget gitu. Emang dia tuh nggak pernah tinggal sholat. Dia tuh selalu puasanya tuh nggak lepas. Senin Kamis juga puasa mulu gitu. Nah, tapi yang beda dari orang-orang Islam pada umumnya, setiap malam Jumat di tanggal-tanggal tertentu yang gue juga kurang tahu pasti ya tanggal berapa, Pak Tama ini nih selalu datang ke Pantai Selatan buat sembahyang dalam tanda kutip. Nah, kayak setiap bulan tuh pasti sebulan sekali tuh Pak Tama tuh selalu aja ke Pantai Selatan. Dan rutinitas ini tuh selalu dia lakuin mulai dari Pak Tama umur 25 tahunan. Berarti udah lumayan lama dong ya? Iya, udah sekitar 15 tahunan lah Pak Tama ngelakuin ini. 15 tahun. Nah, kenapa Pak Tama selalu datang ke sana buat sembahyang? Karena katanya tuh emang keluarganya Pak Tama tuh punya warisan, punya pegangan yang diwarisin turun-temurun. Nah, bentukannya kayak gulungan kertas gitu, gulungannya kecil, dan isinya tuh kayak tulisan-tulisan Arab yang nggak tahu artinya apa. Oke, ngerti. Kebanyakan kayak kertas lama tuh udah kuning-kuning gitu loh, Chef. Tulisannya udah luntur-luntur, dan itu tuh Pak Tama pegang terus. Selalu Pak Tama bawa kemana-mana, dan emang keluarganya Pak Tama itu selalu karirnya pasti bakal lancar. Karena si kertas itu? Karena si gulungan ini. Nah, yang selalu Pak Tama tahu juga dari keluarganya adalah kalau misalnya gulungan kertas itu nggak dijaga dan Pak Tama tuh nggak ke Pantai Selatan buat sembayang, pasti tuh bakalan ada bala atau hal buruk tuh pasti bakal menimpa ke Pak Tama ini, Chef. Gitu. Awalnya Pak Tama tuh selalu nggak percaya akan hal itu. Nah, tapi akhirnya dia percaya karena hal buruk menimpa Pak Tama sendiri. Di tahun 2017, Pak Tama itu baru nikah sekitar 5 tahunan. Nah, Pak Tama tuh udah sukses banget lah megang perusahaan keluarganya kan. Perusahaan itu juga gue nggak bisa nyebutin apa. Yang jelas itu perusahaan keluarga dan cukup sukses banget. Karena tuh selalu punya klien besar gitu. Nah, kadang rekanan bisnisnya Pak Tama, anak buahnya, sampai istrinya pun sendiri suka bingung gitu sama alur keuangan perusahaannya ini. Karena setiap Pak Tama bilang lagi seret duit, kayak kliennya kurang gitu. Nah, Pak Tama tuh bilang setiap malam Jumat, setiap sebulan sekali, dia tuh pasti bakal meeting keluar kota. Dan pas pulang dari luar kota itu, pasti kliennya bakalan tembus. Dia tuh bawa uang banyak gitu loh, Chef. Nah, bertepatan Pak Tama lagi yang katanya keluar kota buat meeting. Istrinya tuh kita sebut aja namanya Bu Prita ya. Bu Prita. Bu Prita itu datang ke kantor iseng-iseng buat ngecek lah, mantau gimana perusahaan suaminya, anak buahnya ditinggal sama suaminya aman atau enggak gitu kan. Ketemulah Bu Prita ini sama anak buahnya Pak Tama, ngobrol-ngobrol, nanya apa kabar segala macem, kerjaan aman nggak gitu. Sampailah Bu Prita di pertanyaan tentang kebiasaan Pak Tama yang suka keluar kota buat meeting katanya. Nah, udah 5 tahunan selama pernikahan Bu Prita sama Pak Tama tuh sebenarnya dia tuh udah rada naruh curiga, Chef. Dia tuh ini istrinya berarti? Iya, si Bu Prita ini ke Pak Tama gitu. Dan anak buahnya tuh kayak nenangin gitu, kayak bilang, iya Bu, emang Pak Tama tuh selalu meeting setiap sebulan sekali pas lagi hari Kamis gitu. Tapi alhamdulillahnya setiap Pak Tama tuh pulang dari meeting, pasti kliennya pasti bakal goal dan Pak Tama tuh selalu bawa uang banyak gitu. Nah, Bu Prita tuh diem aja pas si anak buahnya ngomong kayak gitu. Jadi kayak, oh ya apa emang bener gitu kan. Udahlah, Bu Prita jalan masuk ke ruangannya Pak Tama. Pas baru banget masuk ke ruangannya Pak Tama, Bu Prita tuh buka pintunya. Bu Prita tuh langsung nyium kayak bau wangi banget, dan bau wanginya tuh bau wangi melati. Padahal di situ tuh nggak ada sama sekali pengharum ruangan melati sama sekali, Chef. Nah, sebenarnya Bu Prita tuh rada merinding gitu kayak, kenapa tiba-tiba bau melati? Tapi Bu Prita mikir kayak, ya mungkin emang lagi nyemprot-nyemprot melati kali di ruangannya gitu. Jadi Bu Prita tuh kayak rada deny lah gitu. Nah, Bu Prita jalan lagi, duduk ke meja kerjanya Pak Tama. Ada laci tuh di depannya kan. Bu Prita coba ngecek, buka tuh laci meja kerja Pak Tama. Pas Bu Prita buka laci meja kerja Pak Tama, Bu Prita itu lihat kalau misalnya di dalam lacinya Pak Tama itu ada gulungan kertas kayak jimat gitu, dan gulungan kertasnya itu kayak udah kertas lama yang isinya tulisan Arab yang nggak bisa dibaca sama sekali sama Bu Prita. Yang lu bilang tadi berarti ya, gulungan itu ya? Iya. Nah, si Bu Prita tuh sebenarnya bingung, Chef, kayak
ini barang apa gitu, kenapa 5 tahun gue baru lihat ada barang ini di